ndak tersangkui de aka de urek yang melintang. Itu tujuannya. Ya. Nah, yang kedua, rusuh balari dalam ransang. Rusuh balari dalam di dalam motif ragam hias Minangkabau namanya rusuh balari dalam ransang. Rusuh, kita lihat rusuh. Rusuh itu berupa binatang yang mempunyai ciri-ciri bertanduk. Tanduknya bercabang-cabang. Rusuh binatang yang bertanduk bercabang-cabang. Sudah itu yang kedua, balari. Balari bukan berjalan, berlari. Ada binatang bertanduk bercabang-cabang berlari dalam ransang. Ransang dalam pengertian bahasa Minangnya itu sama belukar yang penuh dengan ranting batang yang selalu seolah-olah menghambat. Kalau terobos sulit menerobosnya. Itu akarnya, daun rantingnya, sama belukarnya selalu saling berselang-seling. Ini ceritanya rusuh balari dalam ransang tuh, dari dalam samak belukar tuh yang penuh hambatan, dijadikan nilai. Ada makna filosofis dalam kondisi rusuh balari dalam ransang tuh. Rusuh bertanduk bercabang-cabang, balari lo dalam ransang. Di situ nilainya entah kandung bahasa iko rusuh tu harus punya usaha, tidak berjalan santai dah lari. Lari itu namanya simbolnya usaha kareh. Harus berusaha, tidak santai, tidak malih dah. Itu namanya berlari. Jadi rusuh harus berlari dalam ransang, dalam kondisi yang sampik, yang sagala mambik, dalam kondisi tanduk yang bercabang-cabang. Nilai yang terkandung di situ gambaran hidup untuk awak. Ternyata hidup itu awak punya beban. Siapapun orangnya, dia punya beban dan harus dipertanggungjawabkan, harus diamankan, dilindungi. Rusuh harus melindungi tanduknya dan banyak cabang tuh. Sama jawab, awak harus lindungi lo yang sejauh yang mau awak bertanggung jawab. Pelihara amanah, kewajiban awak. Itu sistem berjawab, awak jamin itu aman, itu selamat. Dan keinginan awak, cita-cita awak harus sampai, harus digapai. Awak harus lari. Sesulit apapun tantangan hidup harus ditempuh. Itulah sifatnya dia paham, diambil dari rusuh balari dalam ransang. Jadi dalam berjuang kita tu hidup harus sigap, ndak
apa namanya, tidak ada kadar, berjuang keras, tidak cukup jalan jalan, berlari. Agar apa? Agar cita-cita sampai. Dalam menampai cita-cita, awak berjuang penuh rangsang atau penuh hambatan. Itu maksudnya rangsang tuh. Penuh halangan, rintangan, hambatan. Iko yang harus awak lalui, tidak mungkin dihindari. Persoalan hidup harus dilalui. Permasalahan yang ditemukan tidak harus dihindari. Awak tidak bisa menghindari masalah, tetap akan ada. Maka rusuh harus berlari dalam rangsang dengan beban yang tanggung jawab yang baik dibebankan ke awak. Itu maknanya awak tetap harus segera mendapatkan dan harus berjuang keras menempuh setiap rintangan. Itu makanya ditanamkan ke generasi awak, ke masyarakat di Minangkabau. Coba lihat, pelajarlah nilai-nilai filosofinya rusuh berlari dalam rangsang. Kok berlari dalam rangsang? Kan itu pasal kok berlari dalam rangsang yuang tanduk janta sangkui kuli injan gores kakinya tertungkai kukunya tangga. Betul memperjuangkan diri walaupun keadaan apapun, sesulit apapun. Hidup adalah perjuangan. Nah, itu bahasanya kalau kecil-kecil Soekarno kan itu. Hidup itu selalu dengan perjuangan. Itu ditanamkan di masyarakat Minangkabau lah jauh sebelum itu. Tidak gampang. Memperjuangkan hidup bukan berarti mengorbankan yang lain, mengorbankan atau meninggalkan tanggung jawab. Selamatkan tanduk awak tidak tersangkui, tidak patah, kulit awak tidak gores di duri dan onak, di rantiang, kaki awak tidak tersangkui, di akar, di urek yang melintang. Itu tujuannya. Jadi digambarkan kepada awak anak kemanakan di Minangkabau bahwa hidup itu harus berjuang. Perjuangan hidup harus keras, tantangan keras yang harus dihadapi. Tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan. Itu tidak boleh awak lari dari tanggung jawab. Pelihara tanduk, pelihara kulit, pelihara kaki, pelihara kuku dan tangga. Awak punya tugas, awak punya tanggung jawab, dan awak punya cita-cita. Tidak sekadar. Jadi awak harus bisa melewati tantangan, melewati hambatan. Orang lemah, seketik hambatan baru lah mundur. Seketik rintangan lah berhenti. Tidak. Awak hidup harus berjuang dengan keras. Siapapun namanya manusia, sifat tangguh, berjuang keras, pantang menyerah, itu yang ditanamkan. Pantang menyerah bukan pula dikorbankan yang lain, kewajiban, beban, tanggung jawab. Tidak lah betul. Mau salah lapih awak dirangsang kau biarlah tanduk kau patah guys, kau tersangkut indak waktu itu. Kau indak tanduk patah. Kau tidak tanduk tersangkut, jawab awak sakit nanya, mati nanya, korban nanya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam rusuh balik dalam satu perjuangan hidup yang harus kita lakukan di keseharian. Karajo punya tantangan, sekolah punya tantangan. Tidak ada yang tak punya tantangan. Tidak ada yang tidak punya tantangan. Tantangan Nikolan harus dilawan, dihadapi. Persoalan harus dihadapi, tidak dihindarkan. Nah, itulah yang harus ditanamkan. Karena polanya untuk itu. Setiap pola itu dimaknai langkah.
awak harus sampai dengan tujuan. Upayakan tanggung jawab tidak lepas. Keinginan akan tercapai. Kau kunci-kunci sukses orang-orang di Minangkabau yang memahami nilai-nilai dalam ragam hias terporuso balari dalam sangko. Insyaallah. Karena dalam agama pun awak disuruh berjuang, berusaha, tidak disuruh lalai. Berusahalah. Ada namanya manjada wajada, kan itu kan. Nan berusaha nang kerpe. Kalau malih jadi diaro. Pantangan di orang Minangko menjadi malih atau ndak nama berusaha, itu pantangan. Sudah itu pantangan malapihan tanggung jawab, pantangan mengorbankan diri dan orang lain. Biarlah tanduk nak patah, ndak ada cerita. Tanduk tak pelihara, kulit tak jago, kaki ndak terjarik, badan sampai lapis dari ransang. Itu yang dicita-citakan. Jadi itulah dalam pengertiannya nilai-nilai yang terkandung dalam ragam hias kok. Pedoman hidup, pedoman berjuang. Jadi berbuatlah dengan maksimal. Itu artinya. Tidak asal alah jadi situ anda muah. Makanya dalam biko kan namanya berlari. Kalau sekadar keluar dari ransang berjalan saja bisa. Tapi kalau awak tidak capek, maka awak akan terlambat. Ya. Jadi makna dari berlari dalam itu berjuang dengan gigih. Bukan berjuang dengan santai. Tidak ada istilah berjuang dengan santai. Harus segera, sekuat tenaga awak memperjuangkan kehidupan. Berjuang keras dalam hidup, untuk hidup, dan berjuang keras, berjuang kareh namanya. Waktu hidup juga untuk mati. Dikana pula awak ke mati. Itu nan pasan, itu pitaruh dari menantu tu awak di Minangkabau ko. Kanak kemenakan. Berjuanglah dalam hidup, berkokoh, tabah, bangun, kuatkan, bangkitkan semangat, bela tanggung jawab, pertahankan tanggung jawab. Jangan tidak bertanggung jawab no. Kalau korban awak itu nan salah orang, itu tidak boleh. Awak nan tak pandai batenggang di nan sampi, atau awak nan setengah-setengah hati dalam berjuang, maka orang disalahkan, itu tidak boleh. Apapun harus kita upayakan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Semoga awak berhasil keluar dari ransang. Artinya cita-cita yang awak inginkan sampai dapat. Orang yang punya hasil perjuangan, termasuk perjuangan ilmu dan perjuangan kemampuan atau keterampilan, itu orang yang punya modal untuk dunia dan punya modal atau persiapan untuk akhirat. Karena tidak mungkin modal dunia dan akhirat tanpa perjuangan, tanpa pengetahuan dan keterampilan, tanpa pemahaman, tanpa baraja. Termasuk baraja ke guru dan baraja ke alam. Alam terkembang pun jadi guru. Jadi nenek moyang awak di Minangkabau lah jauh-jauh hari baraja dengan alam. Lah jauh-jauh hari baraja, namanya alam terkembang jadi guru. Rusuh berlari,
Jadi pelajaran juga. Tanduk rusuh saya dan cabang-cabang tu diamati juga, dijadikan pelajaran. Akan lebih bisa merenungkan awak atau memahami apa rusuh tanduk cabang-cabang berlari dalam rangsang. Dipelajari juga. Dapatlah pitaruh kanak kemenakan. Dijadikan iko pasan pitaruh kanak kemenakan tentang hidup dan kehidupan. Nah, itu anunya. Itu pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam ragam hias rusuh berlari dalam sangka.